anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 4 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah siap semua? Mari kita belajar bersama. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Apa saja bagian tubuh tumbuhan dan apa fungsinya masing-masing? Yuk simak penjelasannya. Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Umumnya, hampir semua tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, serta buah. Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Fungsi akar itu sendiri adalah untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Dari dalam tanah inilah akar bisa memperkokoh tumbuhan yang semakin tumbuh menjulang ke atas. Makanan akar adalah unsur hara seperti air dan garam mineral. Semakin dewasa tumbuhan, maka semakin panjang dan menjalar juga akarnya. Itu karena akar akan terus menembus tanah demi mencari unsur hara di sekitarnya. Akar tumbuhan juga mempunyai beberapa jenis. Jenis akar yang paling umum dan sering ditemukan adalah akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan monokotil atau berkeping satu, seperti pohon kelapa dan pohon pepaya. Sedangkan akar tunggang adalah akar dari tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Contohnya pohon durian atau kacang hijau. Berbeda dengan akar yang tumbuhnya di bawah tanah, jika batang tumbuhnya di atas. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, serta buah. Fungsi batang adalah untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Bentuk batang seperti silinder, yaitu panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi ke atas supaya bisa mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Namun, bagaimana dengan tumbuhan seperti jagung dan padi? Jenis batang jagung dan padi memang beda dengan tumbuhan lainnya, yaitu batang rumput. Selain batang rumput, ada juga beberapa jenis batang lainnya. Batang kayu mempunyai ciri teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, bisa dimanfaatkan menjadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Contohnya pohon mangga, pohon jati, dan yang lainnya. Kemudian ada batang rumput dengan ciri-ciri tekstur lunak, punya ruas yang jelas atau garis-garis, di dalamnya berongga. Contoh padi, jagung. Ada juga batang basah dengan ciri-ciri teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi, seperti tumbuhan eceng gondok, bayam. Tidak cuma menopang tumbuhan, batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, unsur hara yang sudah diserap oleh akar akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah melalui batang.
Fungsi daun pada tumbuhan adalah sebagai tempat menghasilkan makanan. Daun biasanya berwarna hijau dan seringkali berguguran dari pohonnya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang. Bentuknya tipis, lebar, dan biasanya berwarna hijau. Selain warna hijau, daun dari berbagai tanaman juga bisa berwarna lain, seperti jingga, kuning, ada juga berwarna merah. Daun mempunyai peran penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat di mana proses fotosintesis. Tapi, fotosintesis hanya terjadi saat ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Selain itu, peran daun lainnya adalah sebagai organ yang mengeluarkan oksigen segar atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2. Bentuk daun itu juga berbeda karena bentuk daun tergantung dengan jenis tumbuhannya. Bunga adalah salah satu alat reproduksi tumbuhan. Bentuknya cantik, warnanya mencolok, dan wangi. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jika kita perhatikan, bunga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Namun, sebenarnya bunga selalu mempunyai struktur dasar yang sama. Struktur dasar bunga antara lain benang sari, putik, kelopak bunga, serta mahkota bunga. Benang sari adalah organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan pada tumbuhan dan terletak mengelilingi putik. Pada ujung benang sari terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari. Putik merupakan organ perkembangbiakan betina karena pada putik membentuk sel telur. Bagian penyusun putik adalah kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga yang melindungi kuncup bunga. Sedangkan mahkota bunga ukurannya lebih besar daripada kelopak bunga. Warnanya yang mencolok menarik serangga untuk proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses saat benang sari melekat pada kepala putik. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu. Karena bunga mempunyai daya tarik warna, harum, dan ada kelenjar madu. Setelah penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Setelah proses penyerbukan di bunga, maka terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan buah. Buah adalah hasil dari penyerbukan yang terjadi di bunga atau hasil perkembangbiakan tumbuhan. Buah terdiri atas beberapa struktur, yaitu eksokap, lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Struktur lainnya yaitu mesokap, lapisan yang berserat dan berdaging. Dan yang terakhir, endokap, yaitu lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Jadi itulah 5 organ pada tumbuhan yang penting beserta fungsinya. Untuk anak-anak hebat semua, jangan lupa untuk selalu rajin belajar serta berdoa agar selalu menjadi anak hebat.